Halo Sobat Bacarita Bola, edisi berita kali ini datang dari Manchester City, Jeremy Doku. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe. Real Madrid ternyata pernah mengendus bakat Jeremy Doku 2 tahun sebelum kepindahannya ke Manchester City. Namun, Madrid terlambat mengamankan jasanya. Doku merupakan pemain baru Man City di musim panas 2023 lalu. Pemain yang kini berusia 21 tahun itu didatangkan dengan biaya 60 juta euro dari Rennes. Tidak banyak yang tahu namanya. Statistik Doku memang sebenarnya biasa saja dengan baru menyumbang 12 gol dan 10 assist dari 92 laga bersama Rennes. Akan tetapi, Man City memperlihatkan kebijakan transfernya yang lagi-lagi tepat. Doku sudah mencetak gol debut dan membuat banyak orang terpana dari hanya 2 pertandingan berseragam Citizens. Menurut Defensa Sentral, sebelum Doku berada dalam ingar-bingar performa bagusnya di Man City, Madrid sebenarnya sudah mengetahui potensi tersebut. Madrid kenal Doku lewat Zinedine Zidane. Salah satu legenda timnas Prancis itu merekomendasikan Los Blancos untuk mengangkut Doku di musim panas 2021. Kebetulan, Zidane tidak punya wewenang berlebih soal rekomendasi tersebut. Pasalnya, dirinya saat itu tidak lagi menjabat sebagai manajer Madrid. Rekomendasi dari Zidane sempat dicoba oleh Madrid. Los Blancos lantas mendekati Rennes untuk mencoba merekrutnya sebelum musim 2021-2022 dimulai. Komunikasi sempat berjalan, namun kolaps di tengah jalan. Masalah utamanya adalah harga yang ditetapkan oleh Rennes diklaim oleh laporan yang bersangkutan terlalu mahal. Tidak disebutkan secara spesifik harga yang diminta Rennes ketika itu. Namun, Madrid dengan tegas menolak jika harus membayar terlalu mahal untuk pemain yang belum memberikan pembuktian apapun. Masih dalam laporan yang sama, Madrid enggan melanjutkan transfer Doku karena belajar dari transfer Luka Jovic. Madrid ogah jika harus membayar mahal seorang pemain yang performanya belum konsisten apalagi belum begitu menjanjikan. Berita kedua datang dari AS Roma yang baru saja menghajar Empoli 7-0. Gol debut Romelu Lukaku turut mewarnai pesta kemenangan AS Roma ke gawang Empoli dengan skor 7-0 di Stadion Olimpico, Roma, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Selain dari Lukaku, kemenangan AS Roma hadir berkat gol-gol yang dicetak oleh Paulo Dybala, 2, Renato Sanches, Alberto Grassi, bunuh diri, Bryan Cristante serta Gianluca Mancini, demikian catatan Liga Italia. Kemenangan ini membuat AS Roma naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 4 poin dari 4 laga. Sedangkan Empoli masih menghuni dasar klasemen tanpa raihan poin. Secara statistik jelas AS Roma unggul atas Empoli dengan mencatatkan 54% penguasaan bola serta melepaskan 14 tendangan yang 9 diantaranya tepat sasaran. Ketika pertandingan baru berjalan 2 menit, AS Roma memiliki peluang emas untuk unggul terlebih dahulu setelah bek Empoli Sebastian Walukiewicz melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Paulo Dybala yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangan kaki kirinya tak mampu dijangka oleh kiper Empoli Etrit Berisha sehingga skor berubah menjadi 1-0. Berselang 4 menit, Roma sukses menggandakan keunggulan setelah umpan silang dari Rasmus Nissen dapat disambut oleh sundulan Renato Sanches yang membobol gawang Empoli sehingga skor berubah menjadi 2-0. Pada menit ke-35 Roma menambah keunggulan setelah gelandang Alberto Grassi melakukan gol bunuh diri yang membuat skor berubah menjadi 3-0. Selanjutnya pada sisa waktu babak pertama, AS Roma tetap dominan melakukan serangan, namun hingga turun minum skor 3-0 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, skuad asuhan Jose Mourinho tetap mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan berhasil menambah keunggulan pada menit ke-55. Berawal dari umpan yang diberikan oleh Bryan Cristante, bola dapat disambut Dybala yang selanjutnya melepaskan tendangan kaki kiri lalu membobol gawang Empoli sehingga skor berubah menjadi 4-0. Pada menit ke-80 Bryan Cristante turut mencatatkan dirinya di papan skor setelah tendangan kaki kanannya dari luar kotak penalti mengoyak jala gawang Empoli sehingga skor berubah menjadi 5-0. Hanya berselang 2 menit,
Gianluigi Rossi sukses menambah keunggulan menjadi 6-0 setelah umpan Andrea Belotti dapat dikonversikan menjadi gol oleh Romelu Lukaku melalui tendangan kaki kanannya. Pesta gol AS Roma ini akhirnya ditutup oleh sundulan Gianluca Mancini pada menit ke-86 setelah memanfaatkan umpan Cristante sehingga skor berubah menjadi 7-0. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan usai. Selanjutnya pada pekan kelima Liga Italia AS Roma akan menghadapi Torino, Minggu 24 September, sedangkan Empoli akan menjamu lawan berat Inter Milan, sehari sebelumnya. Berita ketiga datang dari Sergio Reguilon, center back Tottenham Hotspur yang ditolak klub papan bawah Premier League Burnley. Burnley menolak kesempatan mengontrak Sergio Reguilon. Saat itu, mereka punya waktu 3 hari sebelum Reguilon memutuskan bergabung dengan Manchester United dengan status pinjaman. Bek sayap Spanyol itu meninggalkan Tottenham tepat pada deadline day, dan setuju mengadu nasib setahun ke depan. Nasib Reguilon sempat tidak pasti, karena ex-Real Madrid ini justru bakal ditendang keluar dari Spurs. Pesan merilis, beberapa hari sebelumnya, Burnley mendapat tawaran dari manajemen Spurs untuk mendapatkan Reguilon. Sayang, pelatih Burnley, Vincent Kompany tak tertarik, dan mencari bek kiri lain yang dianggap lebih bagus. Pada sisi lain, keputusan Kompany sempat mendapat kritikan dari Chief Operating Officer Burnley, Matt Williams. Menurutnya, bek kiri agak langka. Klub sebesar Manchester United saja sangat membutuhkan saat ini. Luke Shaw mengalami cedera dan mereka mengambil pemain dari Tottenham yang telah ditawari kepada kami 3 atau 4 hari sebelumnya, ujar Williams. Gagal mendapatkan Reguilon menambah pekerjaan rumah bagi Kompany. Soalnya, ex-kapten Man City tersebut tengah mencari bek kiri setelah pemain Chelsea, Ian Maatsen, ogah pindah secara permanen. Biaya sebesar 31 juta pound setelah disepakati antara kedua klub. Namun, pemain muda Belanda itu mendapat panggilan ke Stamford Bridge pada menit-menit terakhir. Kami sangat tertarik kepada Ian Maatsen. Dia melanjutkan tur bersama Chelsea dan melakukannya dengan sangat baik. Namun mereka mendatangi kami dan mengatakan mereka siap melakukan kesepakatan permanen, bukan pinjaman, kata Williams. Kompany mengakui tak bisa mendapatkan Maatsen. Semua itu berlatar manajemen si biru dari London itu menjanjikan masa depan cerah bersama tim utama Chelsea. Enggan menerima Reguilon menjadi pelajaran berharga bagi Kompany. Maklum, bek kiri tersebut melakoni debut tak manis, setelah MU dibantai Brighton dengan skor 1-3.